Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya wa imamur rasul. Yang kami hormati Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta beserta jajarannya, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Program Studi, Takmir Masjid dan Panitia Ramadan Masjid Walidah Dahlan yang saya hormati. Begitu pula para rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan, serta jamaah Masjid Walidah Dahlan yang tidak lupa kita hormati dan kita banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu bermuwajah bil wujuh. Ya, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, terutama kenikmatan kesehatan, kesempatan serta kemauan yang ada saat ini. Banyak dari kita ya yang sempat kemudian sehat namun tidak punya kemauan untuk datang dan hadir ya di majelis taklim ini dengan seksama. Ya mungkin menganggap bahwasanya menuntut ilmu atau pengajian-pengajian ini dianggap kurang penting. Ya padahal menurut Islam ya dalam Al-Qur'an yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajah. Ya barang siapa yang menuntut ilmu maka akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Ya jadi penting ya untuk teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu untuk terus ya mengintrospeksi diri, menambah ilmu, mengaji dan ya menambah wawasan terkait keilmuan yang kita miliki saat ini agar bisa berprogres dan menjadi lebih baik lagi. Keutamaan ketika kita mempunyai ilmu, ya yang pertama kita menjadi dihormati, ya karena dengan ilmu yang kita miliki, kita menjadi seorang ahli. Jadi kita akan dimintai beberapa pendapat-pendapat ya terkait masalah-masalah yang ada di masyarakat, sehingga ya dengan keilmuan kita menjadi orang yang lebih mulia. Ya ada juga ya orang yang berilmu menjadi pemimpin yang baik. Ya karena dengan ilmunya, dengan kemampuan manajerialnya dan kemampuan politiknya mungkin ya sehingga dia bisa memimpin masyarakat umat menjadi lebih baik lagi. Ya mungkin kalau kita lihat tadi malam ya ada Pak Ganjar Pranowo yang mungkin sekarang belum pemimpin ya tapi sudah memimpin selama 2 periode di Jateng ya kebetulan dengan kemampuan dan ilmunya yang dimiliki sehingga bisa ya memimpin Jateng dengan lebih baik lagi. Kemudian dengan ilmunya juga manusia bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi dibanding ya manusia-manusia yang lain. Ya ketika kita mempunyai ilmu, kita bisa mengaplikasikan ilmu tersebut ya beribadah sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Alkitab ya atau Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ya ketika kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan ilmu yang benar ya insya Allah di bulan Ramadan ini kita bisa mengambil berkah ya la'allakum tattaqun yang menjadi umat yang lebih bertakwa lagi setelah bulan Ramadan ini. Juga bagi orang yang berilmu ya Nabi bersabda man salaka thariqatan fihi ilmu sahlullahi thariqatan ilal jannah. Ya barang siapa yang berjalan di muka bumi ini dengan ilmu ya Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surganya kelak. Kemudian ada juga yang sempat ya mau namun tidak sehat. Ya dia mau datang ya punya kesempatan namun keadaan sekarang tidak sehat atau dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat saat ini. Ya kebetulan yang terakhir ada juga sehat ya diberi kenikmatan sehat, kemauan
namun tidak punya kesempatan untuk hadir di majelis taklim seperti ini. Ya, mungkin sebagian besar adalah yang karyawan-karyawan yang bekerja di Unisa, ya, karena terlalu sibuk dengan administrasi, ya mungkin dengan RKAT dan lain sebagainya, sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Ya, namun insya Allah ketika bekerja dengan niat untuk beribadah, ya insya Allah pahalanya sama dengan berjihad. Oke, di hari kedua puasa ini, ya ada yang baru hari pertama, Bapak Ibu? Ada yang baru hari pertama atau hari kedua semua? Kedua semua ya, insya Allah. Ya, karena keputusan dari Muhammadiyah sudah hari kedua. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di bulan yang penuh rahmah, bulan Ramadan ini. Ya, seperti kita kemarin pada bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, ya. Makanannya belum sampai tapi. Ya, jadi Allahumma barik lana fi Rajaba wa baligna Ramadana. Ya, jadi ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah teman-teman semua mahasiswa, Bapak Ibu sudah sampai di bulan Ramadan ini sesuai doa 2 bulan kemarin. Ya, tolong dimaksimalkan ibadahnya ya di bulan Ramadan, karena banyak saudara-saudara kita sudah hampir dekat 2 hari sebelum Ramadan, ya tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atau yang baru sehari, ada Bapak Ibu yang kemudian dipanggil sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya Ramadan di bulan suci ini di tahun 2026. Ya, kemudian ketika kita sudah sampai diberi umur yang panjang, harus kita maksimalkan semaksimal mungkin. Ya, misalnya dengan melaksanakan sholat sunnah-sunnah dilebihkan, ya sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah duha, tahajud. Ya, kemudian bisa juga dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, dengan target-target tertentu, ya insya Allah dalam 1 bulan bisa hatam 1 Al-Quran atau satu apa? 1 juz, ya, atau 1 juz amma, ya, atau 3 kulhu. Tadi diusahakan ya, masih di awal Ramadan, ya kita punya kurikulum untuk bisa mengembangkan diri kita untuk bisa mencapai target-target ibadah yang ditetapkan, sehingga nanti ketika kita sudah selesai puasa Ramadan ini, kita bisa menjadi hamba yang lebih bertakwa. Oke, pada kesempatan sore hari ini ya sebenarnya ada 2 tema ya, LGBT ataupun dengan salah body, ya, tapi saya mengambil salah body karena nanti terlalu lebar cakupannya. Mungkin nanti kalau ada yang membahas LGBT akan dengan dosen lain, ya, di psikologi ada yang lebih expert terkait LGBT. Oke, saya memulainya dengan sebuah cerita ya dari Nabi Ayub Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, alaihi wasallam, ya, di mana beliau ini adalah nabi yang cobaannya cukup berat, ya, di mana kulitnya rusak, ya, kemudian tubuhnya rusak, kulitnya berubah, ya, kemudian kesehatannya hilang, dan istrinya pun menjauhi Nabi Ayub tersebut, ya, sehingga semua channel, semua lingkungan menjauhi Nabi Ayub tersebut. Namun Nabi Ayub dalam suatu malam berdoa, ya, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, namun Tuhan Maha Penyayang. Ya, jadi di dalam penderitaan, dalam penyakit itu, beliau masih berdoa bahwa Tuhan yang menciptakan Nabi Ayub adalah Maha Penyayang. Ya, beliau tidak membenci tubuhnya, beliau tidak mengutuk penciptanya, ya, kemudian beliau juga mengelola kesakitan itu atau penyakit itu dengan kesadaran, ya, sehingga bisa melewati dengan lebih baik lagi. Ketika ada sesuatu yang berubah di tubuh kita, ya, misalnya kalau remaja-remaja tubuhnya mulai jerawatan, ya, atau tubuhnya sekarang semakin makmur jadi mengembang, ya, kita sering merasa terasing, ya, kadang malu,
Kadang kalau kita sakit juga kita cenderung menghindari dari orang-orang sekitar. Ya, namun cerita dari Nabi Ayub ini bisa kita ambil hikmah bahwasanya ketika bodi kita sudah tidak mulus lagi, ya tubuh ini bisa berubah, namun nilai diri yang kita miliki tidak bisa berubah. Ya, penderitaan yang dialami Nabi Ayub tidak sama dengan kehilangan makna dari penyakit tersebut. Maka dari itu, ya ketika ada yang saat ini semoga yang mempunyai penyakit segera diangkat penyakitnya. Allahumma amin. Yang punya banyak utang segera dilunasi utangnya. Amin. Ya, jadi bagaimana kita menerima, memaknai sebuah penderitaan dengan makna yang lebih baik lagi. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini, ya semua pahalanya insya Allah dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, meskipun mungkin kesini tujuannya mencari takjil, ya tapi kalau niatnya kita untuk mencari ilmu, ya insya Allah ya dilipat gandakan pahalanya. Betul begitu Bapak Ibu, teman-teman? Oke, pertanyaan yang lebih dalam, bukan hanya mengapa tubuhku seperti ini, ya tetapi bagaimana aku memaknai diriku di tengah pengalaman ini. Ya, jadi bagaimana kita mengalami atau memaknai sebuah pengalaman pahit. Ya, kalau dalam hal ini Nabi Ayub mempunyai pengalaman tentang tubuhnya yang berubah. Ya, meskipun tubuhnya berubah, tapi bisa memaknai bahwasanya Tuhan itu tidak pernah melupakan ya orang tersebut dengan penyakit tersebut. Ya, nanti dengan kasih sayang Allah ya bisa sembuh dengan kembali lagi. Oke, salah body sendiri ya mungkin hampir sama dengan LGBT. Ya, memang ini adalah fenomena yang terjadi di saat ini, ya dimana ketika beberapa saat lalu ya saya membimbing mahasiswa untuk praktek di puskesmas, ya salah satu puskesmas di Sleman. Itu setiap hari ada dua pasang laki-laki dan laki-laki periksa ke puskesmas tersebut. Setiap hari ada 6 pasang laki-laki dan laki-laki dengan satu mayornya atau satu jenderalnya ya untuk menggiring ke puskesmas untuk memeriksa. Entah apa yang diperiksa saya juga kurang tahu. Ya, tapi setiap hari ada. Itu sudah menjadi fenomena di salah satu puskesmas di kawasan Sleman tersebut, di pinggiran tersebut. Nah, ini merupakan ya salah satu kritik kita bersama ya untuk membina anak-anak kita, membina keluarga kita jangan sampai terlibat dalam hal-hal tersebut. Oke, salah body sendiri secara simpel atau secara sederhana adalah salah identitas. Ya, dimana yang seharusnya dia terlahir sebagai seorang laki-laki, namun identitas dia adalah seorang perempuan. Ya, jadi secara simpelnya seperti itu. Jadi secara biologis dia laki-laki, namun secara identitas gender dia adalah seorang perempuan. Kemudian salah orientasi. Ya, orientasi ini adalah keterikatan. Ya, jadi harusnya laki-laki itu terikat dengan perempuan, ya atau terikat bergabung dengan sesama laki-laki. Namun orientasi seksualnya menjadi keliru. Ya, karena keterikatan yang berbeda dengan mayoritas orang pada umumnya. Nah, ini adalah salah satu konsep dari sebuah salah body. Ya, jadi secara biologis misalnya dia perempuan, namun secara identitas gender ya dia menjadi seorang laki-laki. Nah, salah body ini menurut perspektif psikologi ya gender incongruent. Ya, dimana ada ketidaksamaan atau ketidaksinkronan antara jenis kelamin dengan identitas kelamin. Nah, identitas kelamin ini sering ya kita bangun atau dibangun seseorang melalui self concept atau konsep diri yang dimiliki. Ini biasanya sudah terbangun sejak dia kecil. Ya, jadi sejak kecil misalnya laki-laki sering diberikan mainan boneka, ya atau pas kecil harusnya perempuan atau anak perempuan dikasih mainan truk-trukan.
Nah, ini sudah mulai terbangun sebuah identitas gender, identitas kelamin tersebut. Ya, jadi identitas ini secara sadar ya orang tersebut mengalami perbedaan dengan jenis kelamin aslinya yang secara biologis. Nah, identitas kelamin ini dibangun sudah lama ya, sejak kecil biasanya. Jadi terbangun secara terus-menerus. Ketidaksinkronan misalnya antara jenis kelamin laki-laki dengan identitas gender perempuan akan mengganggu perilaku individu tersebut ya atau orang tersebut. Ketika gangguan tersebut terlalu parah atau terlalu mengganggu kesehariannya, ya kemudian gangguan itu menjadi namanya gender dysphoria ya atau gangguan mendalam terkait salahnya atau inkongruennya antara jenis kelamin dengan identitas kelamin. Ya, jadi misalnya perempuan tapi identitas kelaminnya karena dari kecil dibangun menjadi laki-laki, jadi salah, inkongruen. Kelamaan-kelamaan dia akan mengganggu aktivitas kesehariannya. Ya, baik bergaul dengan lingkungan sekitar, bergaul dengan temannya, nongkrong dengan temannya, dan kemudian akan membuat sebuah dinamika yang sangat dasar di dalam hidupnya yang kemudian disebut dengan gender dysphoria. Nah, gender dysphoria ini biasanya diakibatkan oleh 3 hal. Ya, biasanya dengan distress klinis. Distress klinis ini adalah suatu pengalaman yang mengakibatkan individu tersebut mengalami gangguan gender dysphoria ini. Ya, misalnya ketika kecil bahwasanya anak ini adalah anak yang agak lemah secara mental. Ya, dalam artian laki-laki ini secara mudahnya lebih nangisan. Namun secara budaya yang ada, laki-laki itu harus kuat, harus tangguh, tidak boleh cengeng, tidak boleh nangis. Nah, distress klinis ini, lingkungan ini kemudian membentuk suatu ya pola dalam manusia yang disebut gender dysphoria ini. Ada juga pengaruh sosial dan pekerjaan. Ya, ada seorang laki-laki yang kemudian di dalam pekerjaannya berperan sebagai wanita. Ya, laki-laki namun menjadi seorang penari atau menjadi seorang tata rias. Nah, ini kemudian yang menjadikan seorang laki-laki tersebut, pekerja tersebut menjadi mengalami salah identitas tersebut atau inkongruen gender tersebut. Nah, ini adalah faktor-faktor yang kemudian menyebabkan adanya gender dysphoria tersebut. Kemudian adanya ketidaknyamanan pada signifikan karakteristik seksual primer. Ya, adanya ketidaknyamanan pada alat kelamin ataupun genetik yang biologis yang dia miliki. Ya, karena ketidaknyamanan ini kemudian menjadikan orang ini menjadi salah ya dalam menentukan identitas gender yang dimilikinya. Dalam dimensi psikologis, ya salah body ini atau salah wadah ini ya dipengaruhi oleh salah satunya adalah dimensi kognitif tadi. Ya, di mana self konsep dan gender skema ya dari usia dini ketika skema internal tidak sesuai dengan tubuh biologis, munculnya disonansi identitas. Ya, dari kecil sudah diterapkan atau dipatokan bahwasanya ya kamu harus bermain dengan layaknya seorang perempuan padahal dia laki-laki. Ya, jadi dari kecil sudah dibuat konsep dirinya oleh orang tuanya atau lingkungan sekitar menjadi seorang identitas gender yang berbeda dengan gender yang aslinya. Ya, kemudian skema ini mendalam ya, menanam dalam tubuh anak tersebut kemudian terbawa sampai dewasa. Terus kemudian ada cognitive dissonance, ya konflik antara siapa saya dan apa tubuh saya. Ya, jadi ada ketidaksinkronan ya antara tubuh saya apa dan saya siapa. Ya, peran saya di masyarakat seperti apa. Nah, ketidaksinkronan ini yang kemudian membuat ya seseorang menjadi salah tubuh. Kemudian narasi identitas, banyak individu membangun ulang narasi diri untuk mencapai koherensi psikologis. Ya, dari misalnya lingkungan sekitar, teman-temannya sering membuli dia, ya, wah
laki-laki tulang lunak, setengah mateng, ataupun lembek, ya kemudian lama tidak lama dia mengubah identitas diri tersebut, ya menjadi narasinya identitas tersebut berubah karena divalidasi oleh lingkungan sekitar. Nah ini yang kemudian mengakibatkan juga menjadi salah body tersebut, ya jadi salah wadah karena ada sistem kognitif yang berubah, ya antara dia masa kecil yang seharusnya peran gendernya seperti apa dengan identitas gender yang dia perankan. Ada juga dimensi psikologis, yaitu dimensi afektif atau dimensi raksa. Ya tadi kalau tadi dimensi kognitif atau pikiran, jadi ada suatu skema di dalam pikiran yang salah karena dibangun dari kecil. Ya kemudian ada afektif, ya atau perasaan yang juga menyebabkan seseorang menjadi salah body. Ya rasa cemas, depresi, perasaan terasing dari tubuh sendiri. Ya cemas karena mungkin padahal dia laki-laki, dia cemas tidak bisa diterima oleh kelompok laki-lakinya. Jadi dia menjadi terasing, ya mengasingkan dirinya, tidak mau bergerombol atau tidak mau berkawan dengan sesama laki-laki, ya karena perasaan cemas tidak diterima. Kemudian ada perasaan body change atau perubahan body. Ya biasanya ini ketika sudah memasuki masa pubertas, ya adanya perubahan suara, ya terus wajah, rambut dan lain sebagainya. Ya mungkin yang laki-laki sejak kecil dia menyukai atau mencintai suara masa kecilnya, kemudian setelah pubertas suaranya menjadi ngebas, ya jadi sangar, gitu ya. Jadi dia ingin mengenang masa-masa suara yang dia cintainya. Jadi dia tidak bisa move on bahwasanya dia sudah menjadi laki-laki yang dewasa. Ya dia masih tertahan di dalam keinginan menjadi suara masa kecilnya. Jadi dia merasa menjadi suara perempuan itu lebih bagus daripada suara laki-laki yang lebih ngebas. Nah ini adalah salah satu pengaruh ya dimensi psikologis dalam versi afektif tersendiri. Ya biasanya ini memicu seorang tersebut menghindari bertemu dengan orang lain, ya relasi sosial, menghindari cermin. Ya karena laki-laki sudah berubah menjadi lebih bidang, misalnya dadanya lebih keker, ya dia menghindari cermin tersebut karena ingin kembali ke suara yang masih seperti perempuan tadi. Ya jadi cenderung menghindari relasi sosial maupun cermin yang ada di rumahnya. Itu tadi ya, ada dua dimensi. Yang pertama secara kognitif, ya dia sudah tertanam sejak kecil bahwasanya dia sudah mempunyai skema bahwasanya dia adalah ya identitas gender yang dibentuk oleh lingkungannya. Kemudian ada dimensi afektif, yaitu dimensi perasaan, ya yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang membentuk seseorang menjadi salah body tersebut. Kemudian faktor resiko yang mempengaruhi atau berpengaruh pada seorang dalam salah body tadi. Ya ada penolakan keluarga. Ya misalnya dari kecil orang tuanya menginginkan anak laki-laki. Ya namun lahirnya adalah anak perempuan. Ya jadi sejak kecil anak laki-laki ini didandani seperti anak perempuan. Ya dipakein jilbab, dirias-rias wajahnya. Ya penolakan keluarga inilah kemudian yang membentuk suatu skema tadi di dalam pikiran, ya sampai dewasa dia akan mempunyai identitas gender yang sesuai dengan keinginan orang tuanya. Kemudian ada juga pengaruh dari bullying, ya teman sekolah, ya SD, SMP, SMA yang dari kecil sudah mengata-ngatai dia mempunyai ya tulang lunak tadi ya, tulang lunak, ya setengah mateng dan lain sebagainya. Nah ini juga mempengaruhi identitas diri dia, ya jadi sampai kemana-mana dia kebawa bahwa dia adalah seorang yang tulang lunak, ya atau setengah mateng. Nah ini faktor resiko yang mempengaruhi seorang salah body. Kemudian ada salah kekerasan berbasis gender, ya ketika dia misalnya seorang laki-laki bergabung bermain dengan segerombolan perempuan,
Ya dia dibully terus, ya dibully oleh gender yang lawan. Ya lama-kelamaan agar dia bisa diterima dalam kelompok tersebut, ya dia merubah identitas gendernya menjadi mayoritas yang ada di kelompok tersebut. Nah ini mahasiswa Unisa ya tolong mahasiswa laki-lakinya lebih sedikit ya, jadi jangan dibully ya, kasihan nanti malah keluar dari Unisa jadi salah body ya, jadi harus diperhatikan ya, jangan melakukan kekerasan kepada lawan gender tadi. Terus terakhir internalisasi stigma ya, karena tadi sudah ditanamkan terus, kemudian itu menjadi sebuah internalisasi di dalam tubuh seorang tersebut ya, karena diulang terus sama temennya, lingkungan, keluarga dan lain sebagainya. Lama-kelamaan dia meyakini ya secara internal dia adalah seorang perempuan misalnya, padahal dia laki-laki ya, jadi sudah terinternalisasi sedemikian rupa sehingga dia akhirnya meyakini bahwa identitas gender tersebut adalah sesuai apa yang dikatakan oleh lingkungan sekitar. Nah ini adalah faktor-faktor resiko ya yang bisa Bapak Ibu teman-teman ya perbaiki atau yakini ya, untuk agar tidak terjadi banyak salah body di Unisa ini ya. Jadi kalau misalnya yang punya anak di rumah yang masih kecil, yang misalnya inginnya perempuan tapi lahirnya laki-laki, ya tolong diterima. Ya itu memang adalah ya takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jangan melakukan penolakan. Ya kalau bisa anak laki-laki tersebut dididik, ya menjadi anak perempuan tersebut dididik biar menjadi individu yang sempurna. Ya jangan diasosiasikan menjadi identitas gender yang berlawanan. Bullying juga ya teman-teman di sini yang masih mahasiswa jangan ya terlalu banyak melakukan bullying kepada teman-teman yang minoritas ya, terutama laki-laki ya, agar laki-laki tersebut tidak ikut berpindah gender. Dampak psikologis jika tidak ditangani. Ya, dari temuan riset menunjukkan peningkatan resiko depresi mayor. Ya, jadi ketika sejak kecil ya salah body ini tidak segera diselesaikan atau segera ditangani, ya akan mengakibatkan sebuah depresi mayor. Ya, depresi mayor ini adalah depresi yang akut. Ya, bisa setiap hari cuma ngurung di rumah, ngurung di kamar, tidak mau bersosialisasi, menarik diri dari lingkungan sosial. Ya, yang ujung-ujungnya kalau dalam bahasa psikologis menjadi seorang ODGJ ya, atau orang dengan gangguan jiwa. Oke, selanjutnya adanya gangguan kecemasan. Ya, ketika tidak segera ditangani akan muncul gangguan kecemasan. Ya, di dalam lingkungan sosial yang harusnya dia laki-laki bergabung dengan seorang laki-laki, karena dia cemas, ya akhirnya dia melampiaskan bergabung kepada seorang perempuan atau wanita karena merasa wanita lebih ya menghormati seorang laki-laki dan bisa menerima sebagai pertemanannya. Ya, ini akan menimbulkan kecemasan yang kemudian nanti akan mengganggu perilaku manusia tersebut menjadi dalam kehidupan sehari-harinya, ya dalam kerja, dalam kuliah, dalam sekolah. Oke, selain itu jika tidak segera ditangani ya akan melakukan self harm ya, atau melukai diri sendiri. Ya, mocok di kamar, di dalam kos, pakai silet, kemudian nyilet-nyilet tangannya. Ya, atau dalam kos tiba-tiba mukul-mukul kepalanya menggunakan tangan atau menggunakan gayung yang ada di kos. Ya, sehingga bapak kosnya marah-marah terus karena gayungnya habis buat mukulin dia sendiri. Kemudian ada juga akan timbul sebuah ideasi bunuh diri. Ya, karena dia saking cemasnya, ya tidak bisa diterima dalam masyarakat, akan muncul ide-ide untuk bunuh diri atau muncul simptom-simptom yang tidak diinginkan. Misalnya mendengar suara Sunan Kalijaga, ya, atau mendengar suara Nabi Ayub, ya, karena merasa tidak diterima di keluarga ataupun jenis ataupun identitas gender yang dimilikinya.
Ya, misalnya kalau dia seorang perempuan karena tidak identitas dirinya sebagai laki-laki, ya dia setiap hari bergabung dengan laki-laki, ya terus kemudian mempraktekkan dirinya misalnya menjadi aktor drama Korea, ya atau lain sebagainya. Namun penting dicatat, resiko meningkat terutama karena stigma dan marginalisasi, bukan semata-mata karena identitas sendiri. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya, stigma dan marginalisasi lingkungan sekitar. Ya, ketika kita sudah melihat, kita jadi menstigma orang tersebut menjadi buruk. Ya, kita melihat dia misalnya setengah matang atau sudah cenderung mempunyai identitas gender yang perempuan. Ya, kita menstigma hal itu menjadi hal yang buruk atau memarginalkan, ya menjauhi kelompok-kelompok tersebut dari kehidupan kita. Nah, ini juga akan ya berpengaruh kepada kemampuan psikologis ataupun kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Oke, kemudian yang terakhir, tips psikologi bagi penyintas salah body atau salah tempat tadi, ya yang sekarang mungkin mahasiswa teman-teman sudah mulai salah body ya atau salah wadah, ya ini bisa dipraktekkan. Ya, pisahkan identitas dari distres. Ya, jadi kita harus memisahkan identitas asli kita. Ya, berarti kalau laki-laki kita harus menggunakan identitas sebagai laki-laki. Ya, pisahkan dengan distres. Distres ini adalah hal-hal yang mempengaruhi stres tersebut atau mempengaruhi identitas sendiri kita menjadi salah. Ya, jadi harus dipisahkan. Ya, ketika kita berteman, ternyata teman tongkrongan kita malah menjadikan kita menjadi lebih salah lagi identitas dirinya, maka kita perlu untuk menjauhi, ya menjauhi lingkungan tersebut, mencari lingkungan yang lain. Kemudian yang kedua, bisa melakukan latihan self compassion, ya atau mengasihani diri atau menyadari bahwa diri kita sudah mengalami gangguan. Ya, kita menyadari bahwa diri kita sudah menyimpang dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi kita mulai pelan-pelan menyadari bahwasanya diri kita sudah ya mulai menyimpang dari kodrat yang Tuhan berikan. Kemudian kelola body dysphoria secara bertahap. Ya, jadi ketika kita sudah menyadari yang awalnya kita misalnya laki-laki sudah menggunakan baju perempuan, ya mulai dipisahkan satu persatu, ya ganti pakaiannya dulu, bedaknya dijauhkan, ya bedaknya jangan ditaruh di depan tempat tidur, ya jadi pelan-pelan, tidak langsung di stitch atau di switch secara langsung. Ya, besok kita laki-laki berarti langsung switch ke perempuan, jangan seperti itu. Ya, namun itu akan menjadikan kita trauma. Ya, namun harus pelan-pelan. Ya, mulai menyingkirkan bedaknya dulu, menyingkirkan kerudungnya dulu, ya atau menyingkirkan perilaku-perilaku lain yang mendorong salahnya identitas gender tersebut. Kemudian yang terakhir, kembangkan identitas multidimensi. Nah, ini suatu skill juga yang bisa Bapak Ibu teman-teman gunakan, ya mengembangkan skill untuk mengembangkan identitas multidimensi. Ya, kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk merubah-rubah identitas kita. Ya, ketika di tempat kerja kita merubah menjadi seorang yang profesional. Ya, ketika pulang ke rumah menjadi seorang ayah, kita harus merubah juga identitas kita menjadi seorang yang tangguh, ya menafkahi keluarga dan lain sebagainya. Ya, jadi mengembangkan kemampuan untuk bisa ya beradaptasi multidimensi. Nah, ini adalah tips-tips ya, yang bisa teman-teman ya khususnya mahasiswa-mahasiswa mungkin yang sudah mulai
merasa salah body ya, atau merasa bahwa dirinya kok salah cangkang ya, atau salah tempat. Nah, ini bisa dipraktekkan ya. Namun kalau misalnya terlalu berat ya, di Unisa ada biro layanan psikologi, ada psikolog yang bisa membantu teman-teman, membantu bapak-bapak untuk ya bisa optimal lagi secara psikologis ya. Karena memang sejatinya ya penyakit psikologis itu tidak terlihat ya, berbeda dengan penyakit fisik ya, yang misalnya batuk atau pilek itu terlihat setiap hari, atau hazin ya, serot ya, terlihat kalau penyakit fisik. Namun penyakit psikologis tiba-tiba loncat dari lantai 7 ya, atau tiba-tiba loncat dari jembatan layang. Nah, karena tidak terlihat secara kasat mata ya, tiba-tiba mengurung diri di dalam kamar. Nah, itu adalah ya yang harus kita sadari ketika fungsi psikologis kita sudah tidak bisa optimal lagi, atau sudah terganggu dengan keadaan-keadaan psikis ya, misalnya takut dengan lingkungan atau menarik diri dari pertemanan ya, sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu sudah mulai atau perlu untuk ya menemukan atau mencari bantuan profesional jika dirasa kurang untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya. Atau kalau ibu-ibu biasanya kalau dia stres ya, dia akan bercerita kepada ibu-ibu yang lain ya. Kadang psikologis seperti itu ya, kita tidak perlu memberi saran masukan, kita hanya perlu mendengarkan ya. Dengan mendengarkan, dengan memahami tanpa memberi saran dan masukan, itu sudah meringankan masalahnya ya. Karena penyakit psikologis itu tadi tidak terlihat secara psikis. Ini kemudian ya menjadi PR kita bersama ya, untuk sehat ya, bangunlah jiwanya baru bangunlah badannya ya. Bangunlah jiwanya dulu, jiwanya sehat kemudian baru membangun badannya. Oke, cukup sekian ya pengajian atau majelis taklim kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ya pada teman-teman, pada jamaah, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua. Semoga yang sekarang sudah mulai merasa salah body ya, atau pergaulannya sudah mulai melenceng ya, bisa memperbaiki dirinya ya. Jangan ya nanti keluar dari Unisa malah laki-laki dan laki-laki ya, perempuan dan perempuan malah menjadi gagal ya secara pendidikan ya. Yang sekarang sudah mulai melenceng nih. Kalau sekarang saya sudah mulai senang pakai bedak atau sudah menang pakai lipstick, nah itu sudah menjadi tanda awal untuk segera memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Begitupun juga bagi Bapak Ibu yang punya anak ya, tadi sudah disampaikan ya, identitas gender anak-anak kita sudah dibentuk dari mereka ketika lahir ya. Apapun yang diberikan Allah ya, baik itu laki-laki, perempuan, itu adalah sudah takdir ya. Jangan sampai menolaknya, kita harus menerimanya, mendidiknya sesuai dengan gender yang diberikan ya. Tidak kemudian karena tidak sesuai harapan ya, kemudian kita mengucilkan dan mendidiknya sesuai identitas gender yang salah. Nah, ini akan berdampak ke depannya ke penyimpangan-penyimpangan yang saat ini mulai banyak terjadi ya. Misalnya banyak yang diringkus pesta seks sesama jenis ya, atau pesta sesama jenis dan lain sebagainya ya, banyak diberitakan seperti itu. Nah, ini jangan sampai ya kita yang mengikuti pengajian ini bisa membentengi diri kita sendiri dengan hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi. Oke, mungkin cukup sekian pengajian ataupun sedikit sharing ilmu yang saya miliki ya. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya tutup. Terima kasih atas waktunya.